Halo, selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kecil tapi kekuatannya wah luar biasa. Kita akan bahas soal regulator utama metabolisme tubuh kita, yaitu kelenjar tiroid. Bayangin deh, organ sekecil ini tuh yang pegang kendali, yang nentuin apakah tubuh kita lagi ngebut membakar energi atau lagi santai. Pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya yang ngatur kecepatan mesin di dalam tubuh kita? Apakah kita lagi di mode balap atau lagi di mode hemat energi? Nah, jawabannya itu ada di sebuah kelenjar kecil yang fungsinya persis kayak pedal gas mobil atau termostat di rumah kita. Dan inilah dia pelakunya, kelenjar tiroid. Letaknya itu ada di depan leher kita, pas di bawah jakun. Bentuknya unik banget, kayak kupu-kupu. Tapi jangan salah, di balik bentuknya yang mungil ini, perannya sangat vital untuk menjaga keseimbangan seluruh sistem tubuh kita. Oke, sebelum kita bahas apa jadinya kalau tiroid ini bermasalah, penting banget buat kita ngerti dulu gimana cara kerjanya pas lagi normal. Semuanya itu diatur oleh sebuah sistem yang presisi, semacam tarian hormon yang indah yang kita sebut sumbu kendali. Coba deh bayangin, setiap sel tiroid ini kayak pabrik kecil yang super efisien. Bahan baku utamanya apa? Yodium, mineral yang kita dapat dari makanan sehari-hari. Kalau kita lihat di gambar ini, sel-sel ini tuh pinter banget. Dia aktif menyerap yodium dari aliran darah kita. Nah, dari sinilah semua proses produksi yang rumit itu dimulai. Nah, di dalam pabrik inilah keajaiban kimianya terjadi. Atom-atom yodium yang tadi diserap, itu bakal ditempelkan ke sebuah protein besar. Proses ini akhirnya menciptakan dua hormon utama yang jadi produk andalan, T4 atau tiroksin dan T3 atau triiodotironin. Ingat ya dua nama ini, T3 dan T4, karena merekalah yang akan dilepas ke seluruh tubuh buat ngatur kecepatan metabolisme kita. Terus, gimana tubuh tahu kapan harus ngegas atau ngerem produksinya? Sistemnya keren banget. Jadi gini, saat otak mendeteksi hormon tiroid lagi rendah, kelenjar pituitari bakal melepaskan yang namanya TSH atau Thyroid Stimulating Hormone. Sesuai namanya, TSH ini yang nyuruh tiroid buat kerja lebih keras. Sebaliknya, kalau kadar hormonnya udah ketinggian, otak bakal ngerem produksi TSH. Ini adalah sistem umpan balik yang super presisi dan elegan. Tapi, apa yang terjadi kalau keseimbangan yang presisi ini jadi kacau? Yuk kita lihat skenario pertama, di mana mesin tubuh kita jadi terlalu panas. Kondisi ini kita sebut hipertiroidisme. Simpelnya gini, hipertiroidisme itu artinya tiroid Anda jadi super aktif. Kelenjar ini ngebanjirin tubuh dengan hormon T3 dan T4. Ibaratnya, pedal gas mobil diinjak dalam-dalam dan nggak diangkat-angkat. Akibatnya, semua sistem di tubuh kita dipaksa lari maraton tanpa henti. Jadi apa rasanya kalau mesin tubuh ngebut terus? Karena metabolisme terbakar begitu cepat, jantung jadi berdebar kencang. Berat badan bisa turun drastis, padahal nafsu makan justru meningkat. Dan rasanya gerah terus-menerus. Gejala lain yang sering muncul itu tangan gemetaran halus, gampang cemas dan gampang marah. Pada beberapa kasus, tiroidnya bisa bengkak jadi gondok, dan matanya bisa kelihatan menonjol. Nah, penyebab paling umumnya adalah kondisi autoimun yang disebut penyakit Graves. Di sini, sistem imun kita bikin kesalahan fatal. Dia malah memproduksi antibodi yang meniru kerja TSH, si hormon perangsang tiroid itu. Jadi, antibodi palsu ini nempel ke tiroid dan nyuruh terus-terusan. Produksi lagi, tanpa peduli sinyal dari otak. Akibatnya, tiroid jadi nggak punya pilihan selain terus memproduksi hormon secara berlebihan. Oke, sekarang kita beralih ke sisi sebaliknya. Apa yang terjadi kalau mesin tubuh kita justru jadi lemot banget, hampir berhenti? Nah, inilah yang disebut hipotiroidisme. Hipotiroidisme ini kebalikan total dari yang tadi. Di sini, kelenjar tiroidnya malah jadi kurang aktif, produksinya anjlok. Akibatnya, semua proses penting di dalam tubuh kita jadi melambat, seolah-olah semuanya berjalan dalam gerak lambat. Gejalanya pun ya cerminan dari metabolisme yang melambat ini. Orang yang mengalaminya bakal merasa lelah luar biasa karena kekurangan energi, berat badan gampang naik padahal makannya biasa aja, dan jadi nggak tahan dingin. Bahkan fungsi otak pun bisa ikut melambat, bikin jadi susah konsentrasi atau gampang lupa. Dan sama seperti hipertiroidisme, penyebab utamanya seringkali juga karena autoimun, namanya penyakit Hashimoto. Tapi bedanya, dalam kasus ini, sistem kekebalan tubuh justru berbalik menyerang dan secara perlahan menghancurkan sel-sel tiroid itu sendiri. Seiring waktu, kerusakan ini jadi begitu parah sampai pabrik tiroidnya nggak mampu lagi memproduksi hormon dalam jumlah yang dibutuhkan tubuh. Lalu, gimana dokter bisa membedakan keduanya? Jawabannya ada di tes darah dan gambar ini ngejelasin semuanya dengan sangat baik.
Lihat ya, pada hipertiroidisme, karena tiroidnya super aktif, kadar T4 dan T3-nya jadi tinggi banget. Otak melihat ini dan langsung berhenti memproduksi TSH, makanya kadar TSH-nya jadi sangat rendah. Nah sekarang lihat kebalikannya, pada hipotiroidisme, kadar T4 dan T3-nya kan rendah. Otak mendeteksi kekurangan ini dan berteriak dengan memproduksi TSH sebanyak-banyaknya untuk merangsang tiroid. Makanya kadar TSH-nya justru melonjak tinggi. Ini adalah petunjuk diagnosis yang sangat jelas. Pada akhirnya, semua ini kembali pada satu kata, keseimbangan. Dampak dari ketidakseimbangan hormon tiroid ini sangatlah besar, terutama pada tahap-tahap kehidupan yang paling krusial. Coba perhatikan angka yang mengejutkan ini, 95%. Angka ini mewakili persentase bayi baru lahir dengan hipotiroidisme bawaan yang tidak menunjukkan gejala apapun saat lahir. Dari luar, mereka tampak seperti bayi yang sehat dan normal. Dan disinilah letak pentingnya angka tadi. Hormon tiroid itu sangat krusial untuk perkembangan otak bayi. Kutipan ini menggarisbawahi sebuah fakta yang luar biasa, kecacatan intelektual permanen sebetulnya bisa dicegah 100% asalkan kondisinya diketahui dan diobati sejak dini. Inilah mengapa screening pada bayi baru lahir menjadi sangat-sangat vital. Ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang menakjubkan. Bagaimana bisa satu kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu di leher kita memegang kendali yang begitu besar atas energi kita, emosi kita, bahkan potensi intelektual kita? Ini adalah pengingat yang indah tentang betapa rapuh sekaligus presisinya keseimbangan yang menopang kehidupan di dalam tubuh kita.